Jangankan untuk biaya yang lain, untuk makan saya aja punya anak, punya suami, susah dapatnya Pak. Saya punya cicilan, saya punya anak sekolah, ngontrak ini, nggak ada yang dapat. Untuk makan aja nggak dapat. Ini belum pelaris, seperak juga belum pelaris Pak, swear. Haram, sumpah demi Allah belum pelaris. Tolonglah kami Pak, ini dari Tepiwan. Halo Tepiwan, kami susah banget, tolong dibantu kami ya. Kami jangan dilarang dagang untuk nyari makan ya. Sulitnya para pelaku UMKM bergerak di masa mewabahnya virus corona membuat mereka harus banting setir dan mencari celah agar bisa bertahan. Para pengusaha konveksi, pembuat baju atau tas kini beralih membuat alat kesehatan seperti APD atau masker. Ya, jadi awalnya memang kita produksi tas, koper haji dan umroh. Cuma kondisinya dengan kejadian seperti ini harus ditutup semua berhubungan dengan yang tidak berhubungan dengan makanan atau konsumsi atau apapun itu harus ditutup. Sehingga kita mencoba ekspansi ke produksi APD, alat pelindung diri, dan memang alhamdulillah boleh dibuka. UMKM yang paling terdampak oleh wabah corona adalah sektor makanan, kemudian diikuti oleh industri kreatif. Sementara 3 sektor yang masih mampu bertahan adalah sektor perdagangan, terutama makanan pokok, makanan siap saji dan pulsa, sektor jasa dan industri kimia. Data sementara Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan sekitar 163.000 lebih pelaku UMKM dan 1.700 lebih koperasi kesulitan akibat COVID-19. Sejumlah pihak menilai para pengusaha kecil hanya mampu bertahan hingga bulan depan. Halo, selamat malam pemirsa. Indonesia Business Forum kembali hadir. Saya Brigita Manohara yang bersama dengan Anda. Ketika kita bicara mengenai dampak dari COVID-19 yang merasakan dampaknya besar sekali, ini adalah UMKM serta koperasi. Dan tentunya kita ingin tahu seperti apa kemudian upaya untuk bisa membuat UMKM serta koperasi ini paling tidak yang mereka rasakan akibat dari COVID-19 ini tidak terlalu besar dan bisa terus menggeliat. Untuk itulah, ini saya sudah bersama dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bapak Teten Mas Duki, untuk bisa mengulas lebih jauh bagaimana kemudian untuk menyelamatkan UMKM ini tersebut. Pak Teten, selamat malam Pak Menteri. Selamat malam. Sehat Pak Menteri? Alhamdulillah, harus sehat. Puasa lancar ya Pak. Pak Teten, ini tentunya banyak yang bertanya-tanya, sektor UMKM ini kan sangat terpukul akibat COVID-19 ini. Nah, kalau dari catatan Kemenkop UMKM ini, seperti apa kemudian dampak yang dirasakan oleh UMKM catatannya, Pak? Ya, memang ini berbeda dengan krisis 2019, 98 ya. Pada saat sekarang, memang UMKM sangat terdampak. Terutama level mikro dan ultra mikro yang memang kegiatan usahanya bersifat harian gitu dan physical contact gitu. Nah, ini banyak yang sekarang memang sudah tidak bisa berusaha karena permintaan turun. Nah, tapi di sisi lain ada sebagian UMKM yang masih bisa bertahan, bahkan terjadi peningkatan penjualan, terutama UMKM yang sudah terhubung dengan market online di sektor makanan minuman misalnya, di bahan pokok, termasuk juga beberapa UMKM dan koperasi yang banting setir, misalnya konveksi-konveksi membuat masker kain ya. Dan sekarang banyak permintaan hand sanitizer gitu, lalu juga seperti produk APD lainnya. Jadi ini memang ada banyak permintaan, termasuk produk-produk grocery ya, sayur, buah yang semula banyak impor, sekarang impornya terganggu. Jadi ini disubstitusi oleh produk UMKM. Nah, jadi ada 2 karakteristik itu, tapi sebagian besar saya kira terdampak. Ada sekitar, kalau saya tidak salah, mohon kalau kurang tepat direvisi Pak Menteri, sekitar 64 juta UMKM yang kemudian terdampak akibat dari COVID ini di seluruh Indonesia. Mulai dari yang mungkin menengah sampai yang tadi Pak Menteri sampaikan ultra mikro, yang kalau misalnya tidak segera dibantu, ini tentunya mereka bahkan tidak bisa makan.
Nah, ini bagaimana kemudian Kementerian Koperasi dan UMKM bisa membuat agar UMKM ini paling tidak yang mungkin belum terakses dengan online tadi, Pak, bisa tetap hidup, Pak? Ya, ya itu tadi memang ada 64 juta pelaku usaha UMKM, itu data statistik ya. Nah, kami sudah mendata lebih detail, yaitu UMKM yang sudah terhubung dengan sistem pembiayaan. Nah, kira-kira udah ada 60 juta by name by address yang sudah kita identifikasi dari data debitur ya, baik itu penerima kur maupun penerima pinjaman lewat koperasi simpan pinjam, BPR atau BPR syariah, termasuk juga dana bergulir dari pemerintah. Nah, tentu tidak semuanya ya. Nah, kita lagi mengidentifikasi sebenarnya mana yang betul-betul perlu didorong masuk ke program bantuan sosial, mana yang perlu mendapatkan stimulus pembiayaan. Nah, tapi pemerintah saya kira seperti kemarin sudah disampaikan oleh Pak Presiden, sedikitnya ada 5 program. Yang pertama adalah relaksasi pembiayaan. Ya, ini dalam bentuk program penundaan cicilan selama 6 bulan dari Mei sampai September. Lalu pemerintah membayarkan subsidi bunganya. Ya. Dan juga ada yang kedua, ada pembiayaan baru yang lebih dipermudah, ya. Nah, ketiga subsidi pajak, ya. Jadi pajaknya dibayarkan oleh pemerintah, dihapuskan lah, gitu. Nah, keempat, yang kegiatan ekonominya yang sudah memang ini tidak bisa lagi sudah berhenti begitu ya, karena tidak ada permintaan. Nah, ini memang Pak Presiden ingin dorong menjadi kelompok miskin baru untuk menerima bantuan sosial. Jadi ada program bantos yang diperluas. Saya kira ini tepat karena sekarang mereka memang sudah tidak bisa berusaha. Kalau dikasih hanya pembiayaan, itu malah nanti di kemudian hari akan menjadi kredit macet yang memberatkan mereka juga. Nah, jadi yang kelima, ini yang Pak Presiden sampaikan adalah pemerintah, BUMN, dan daerah ini akan menjadi penyangga UMKM. Artinya sekarang sudah ada perintah BUMN dan belanja pemerintah harus bisa menyerap produk UMKM, jadi menjadi off-taker dari produk UMKM. Nah, karena saya kira kalau hanya pembiayaan yang dikucurkan, tapi market demand-nya tidak di-drive gitu ya, permintaannya tidak di-drive, saya kira juga akan macet. Karena itu berbagai upaya untuk menstimulus belanja produk UMKM ini akan menjadi kebijakan pemerintah. Kira-kira 5 itu yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Jangan kemana-mana, saya masih akan berbincang dengan Pak Teten Mas Duki untuk bisa mengulas dan mengorek lebih jauh lagi seperti apa kemudian strategi dari Kemenkop UMKM untuk bisa membuat UMKM ini tetap menggeliat. Anda masih di Indonesia Business Forum dan saya masih bersama dengan Pak Menteri Koperasi dan UMKM, Pak Teten Mas Duki. Yang kemudian banyak orang tanyakan, Pak, kebijakan yang pemerintah keluarkan ini kan luar biasa baik dan berupaya untuk membuat masyarakat terdampak ini paling tidak teringankan bebannya. Hanya saja banyak yang kemudian mengeluhkan, Pak, relaksasi ini skemanya baik dalam hal relaksasi untuk bunga, pinjaman, dan lain-lain. Tetapi belum banyak bank yang kemudian merespon dengan baik dan menerapkan relaksasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Nah, ini bagaimana kemudian Kementerian Koperasi dan UMKM mendorong agar perbankan sendiri paling tidak mau melaksanakan apa yang pemerintah sudah buat kebijakannya, Pak? Nah, kalau yang program yang pertama tadi misalnya relaksasi, kan sebenarnya hanya pihak bank tidak dirugikan,
hanya penundaan cicilan, ya. Nah, bunganya kan dibayarkan oleh pemerintah dan itu secara otomatis. Jadi saya kira ini mungkin sekarang tidak ada lagi persoalan. Kalau di awal-awal memang karena belum jelas konsepnya, itu orang juga banyak mengajukan relaksasi dalam pengertian yang lebih luas, begitu. Nah, kalau sekarang saya kira udah lebih jelas dan nanti kita harus minta bantuan OJK dan BI ya, bagaimana implementasi ini diterapkan gitu ya Pak ya. Jadi bukan hanya bank pemerintah BUMN yang masuk di Himbara, tetapi juga perbankan-perbankan nasional lainnya, swasta termasuk juga BPR begitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi lembaga keuangan non-bank juga ya ini sudah masuk di dalam program stimulus ini. Jadi paling tidak UMKM ini diberikan perhatian yang luar biasa besar oleh pemerintah supaya tetap bisa menggeliat kalau kita melihat dari program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ya Pak ya. Tapi targetnya nih Pak, ini kan kita nggak tahu COVID ini bisa selesai sampai kapan Pak. Upaya untuk bisa membuat 60 juta ini paling tidak tetap bertahan dan tidak terus-menerus berguguran ini seperti apa tindakan yang dilakukan oleh Kemenko UMKM bersinergi dengan dinas di daerah Pak? Nah, kita memang harus bisa menghentikan, mengatasi COVID-19 ini dalam periode skema stimulus ekonomi ini dan program bantuan sosial itu. Karena sekarang kita masih punya, katakanlah kita punya resources lah, dari Mei sampai September ya, untuk memberikan stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat termasuk kepada UMKM. Tapi kalau kita tidak disiplin, ya semua orang tidak disiplin, menganggap enteng pandemik COVID-19 ini, dan kemudian melampaui periode penanganan bencana ini, saya kira akan berat bagi anggaran pemerintah ke depan. Ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, itu mencari pinjaman baru atau mengeluarkan surat utang sekarang enggak mudah ya. Mungkin kita tahu sekarang APBN udah defisit di atas 3%, karena itu kita menerbitkan Perpu begitu. Nah, maka sekali lagi kita menghimbau ya kepada semua pihak, kami Kementerian Koperasi bekerja sama dengan pemerintah daerah lewat kepala dinas, komunitas-komunitas untuk betul-betul berkampanye agar kita semua disiplin, ya, agar selama kita punya resources ini ya yang cukup lah, kita hitung sekarang sampai bulan September ini bisa dimaksimalkan maksimum dan COVID-nya berhenti. Kalau tidak berhenti ya berlanjut, ini saya kira akan menjadi beban anggaran yang sangat berat. Bukan hanya beban anggarannya, tetapi juga semua orang akan merasakan semakin susah begitu. Betul. Ya Pak Teten, bukan cuma UMKM. Ekonomi akan sulit rebound. Ya, terlalu banyak nanti biaya untuk merevitalisasi UMKM yang sudah tidak bisa usaha, bangkrut gitu, untuk bangkit lagi, untuk mengaktifasi usaha-usaha yang sudah mati. Ya, karena terlalu lama misalnya, ini akan lebih berat. Jadi sekali lagi memang kita harus memanfaatkan betul antara periode penanganan COVID ini dari Mei sampai bulan September ya, maksimum itu harus sudah selesai. Kita bergeser ke program yang selanjutnya Pak. Ini ada kemudian disampaikan subsidi perpajakan Pak. Nah, ini bentuk subsidinya akan diberlakukan seperti apa sebenarnya? Orang kan juga bertanya-tanya, jangan-jangan nanti subsidi yang diberikan ini baru berupa wacana, tetapi relaksasinya belum diberikan. Nah, ini pengusaha ini kan karena sudah banyak pikirannya ya Pak ya, merumahkan orang ini kan menjadi hal yang berat. Tentunya hal-hal seperti ini membutuhkan istilahnya kepastian. Oh ya, nanti mulai bulan ini seperti ini seperti apa? Pak Teten boleh menjelaskan? Ya, dampak COVID-19 ini kan terhadap dunia usaha, termasuk dari yang menengah, kecil, dan mikro, dan ultramikro, itu kan menurunnya permintaan. Ya, karena itu mereka kemudian kesulitan keuangan untuk membayar cicilan, kredit, bunganya, termasuk membayar pajak. Karena itu kebijakan pemerintah kan ingin menjawab
masalah cash flow dunia usaha ini. Nah, soal perpajakan, sekiranya ini secara otomatis akan pemerintah daerah, pemerintah pusat kan tidak menarik pajak ya daripada pelaku usaha ini. Jadi ini yang masuk di dalam program ini kan yang pelaku usaha yang pendapatannya di bawah 400 juta ke bawah itu kan dibebaskan dari pajak, dinolkan ya itu. Jadi saya kira itu akan sangat menolong ya. Jadi mereka tidak ada kewajiban untuk bayar. Jadi jangan juga nanti Pemda kemudian tidak tersosialisasi dengan baik, alasannya tetap menarik sehingga pengusaha mikro, ultra mikro ini makin tercekik dan shock gitu, kok tiba-tiba ditagih gitu ya Pak ya? Ya, itu nanti kami dengan Kementerian Keuangan nanti tentu ini akan memonitor. Kami yang punya responsibel terhadap koperasi dan UMKM nanti kami akan melakukan monitoring. Kami juga punya call center di mana kalau ada misalnya pelaku usaha kecil dan menengah, koperasi yang mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan manfaat dari program-program mitigasi COVID-19 ini bisa mengadukan lewat call center kami. Jangan kemana-mana, saya masih akan berbincang dengan Pak Teten Mas Duki untuk bisa mengulas dan mengorek lebih jauh lagi seperti apa kemudian strategi dari Kemenkop UMKM untuk bisa membuat UMKM ini tetap menggeliat. Jadi apapun kendalanya silahkan dikonsultasikan. Kementerian Koperasi UMKM siap untuk mendengarkan dan membantu memberikan solusi kepada UMKM ini di tengah wabah COVID. Kira-kira begitu ya Pak. Pak Teten, ini yang selanjutnya bagaimana kemudian membuat agar produk dari UMKM terserap BUMN. Nah ini komunikasi dan sinergi seperti apa kemudian yang dibangun oleh Pak Teten dengan Pak Erik selaku Menteri BUMN agar UMKM ini produknya terserap dan tidak hanya UMKM binaan BUMN saja, Pak? Ya, ini memang salah satu solusi ya bagi banyak pelaku usaha yang kemudian permintaannya turun. Yang paling teriak itu salah satunya adalah peternak ayam ras ya. Jadi sampai harga daging ayam itu kan jatuh harganya di bawah ongkos produksi. Tapi sebenarnya di market masih ada demand-nya dan harganya tetap tinggi, Pak. Tinggi. Jadi ini ada problem dengan rantai perdagangan. Nah, juga ada produk misalnya dari para nelayan, ya. Nah, ini kan misalnya daging ayam dan ikan itu kan bisa disimpan lama, dibekukan, bahkan bisa beberapa tahun. Ya. Sehingga sudah dibahas sekira di rapat kabinet, nanti BUMN pangan itu bisa membeli menjadi off-taker ya, untuk bisa saja nanti bisa langsung didistribusikan ke market, karena kita juga sedang punya program pengadaan sembako murah ya untuk masyarakat, tapi juga bisa disimpan di cold storage. Dan saya kira saya dengan tim sudah mengidentifikasi kira-kira ada 400.000 tonan lah gudang yang kapasitas 400 ton gudang yang bisa disimpan untuk ikan dibekukan atau daging dibekukan yang nanti bisa dijual pada saat ekonomi mulai recovery, atau bisa juga dijual tadi dalam program pengadaan sembako murah kepada masyarakat. Nah, yang lain misalnya begitu, ini banyak UMKM juga yang memproduksi masker kan gitu. Nah, kita juga sudah minta, dan Kimia Farma sudah bersedia juga untuk membeli produk itu. Dan saya sudah bicarakan dengan Pak Erik. Nah, kemarin juga saya ketemu lagi dengan Pak Erik untuk program sembako murah ya. Karena kan sekarang dengan program bansos yang diperluas itu kan banyak sekali uang yang mengalir kepada masyarakat. Diharapkan kan ini daya beli masyarakat yang sedang lesu ekonomi ini kan bisa menggeliat naik lah paling tidak. Tapi kalau
tidak disertai juga pengadaan atau distribusi sembako murah, daya beli masyarakat yang baru terangkat sedikit ini juga akan tergerus lagi. Nah, karena itu kami udah bicara bagaimana misalnya Bulog bisa mendistribusikan sembako murah lewat warung-warung sembako tradisional yang jumlahnya ada 3,5 juta. Yang sudah kami kurasi saya kira hampir separuhnya. Nah, sehingga nanti si warung pun ini bisa ikut bergeliat juga, ya, karena warung ini juga kekuatan ekonomi rakyat yang sangat terbatas, Pak. Ya, terbatas. Sehingga mereka harus dilibatkan, gitu. Nah, termasuk saya juga menghimbau kepada para donatur yang sekarang banyak membagikan sembako. Sebaiknya mungkin distributornya itu lewat warung-warung. Jadi beli aja di warung terdekat. Suruh warungnya kerjasama sama RT untuk membagikan ke warga yang tidak mampu. Cara ini selain menghidupkan ekonomi warung, juga bisa lebih tepat sasaran. Karena RT dan warung itu tahu persis di lingkungannya mana yang paling susah. Dan kedua juga ini bisa mengefektifkan protokol COVID-19 supaya tidak terlalu banyak kerumunan orang, misalnya harus pergi ke pasar atau pembagian sembako yang menimbulkan kerumunan orang, begitu. Nah, sistemnya sudah kami buatkan, gitu. Informasi dan skema yang sedemikian baik di tingkat pusat, Pak, kalau sudah sampai di tingkat 1, tingkat 2 ke bawah hilang, Pak. Nah, ini bagaimana kemudian mendorong supaya skema yang baik ini bisa tersosialisasi dan tersampaikan dengan baik dan benar, Pak? Ya, ini memang selain tadi sosialisasinya harus sampai, juga monitoringnya. Nah, monitoring ini saya kira memang harus dilakukan oleh, kami akan melakukan, kementerian yang lain juga akan melakukan, tapi masyarakat juga bisa melakukan. Jadi kita perlu kerjasama dengan komunitas-komunitas, asosiasi-asosiasi UMKM untuk ikut mendorong pelaksanaan ini. Karena ini nggak mudah, ya. Terutama soal data, ya. Di UMKM ini kan data ini menjadi sesuatu hal yang sulit, ya. Ya. Terus terang aja ini catatan bagi kami nanti ketika fase-fase penanganan COVID-19 ini, sekarang fase survival, nanti pada waktu masa recovery dan masa development ini betul-betul kami akan memperbaiki database UMKM. Karena banyak tukang gorengan pinggir jalan yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai ultramikro. Karena begini, karena memang di UMKM ini kan buka tutup usaha tuh biasa, ya kan, yang banyak. Jadi dari tukang pangsit ganti tukang gorengan. Jadi data itu sangat dinamis. Nah, jadi sulit. Nah, bahkan Pak Presiden sudah mengkhawatirkan kemungkinan ada pelaku ultramikro, ya, yang tidak terhubung kepada sistem perbankan dan sistem perbankan. Karena mereka kerentenir gitu ya. Nah, iya, misalnya ya, sektor informal ini tidak terhubung. Nah, sehingga tidak teridentifikasi oleh kami. Nah, kemungkinan Pak Presiden saya kira menghitung kemungkinan sekitar 20 juta ya, lebih lah orang yang tidak terhubung dengan sistem perbankan, sistem perpajakan, dengan sistem jaminan sosial. Nah, ini yang paling rentan. Tidak bisa mendapatkan manfaat dari seluruh program mitigasi COVID-19. Nah, ini sudah ada jalan keluarnya, karena kita tidak bisa sekarang nunggu dulu data lengkap, karena orang baru dikasih kelamaan. Udah ngos-ngosan. Nah, udah kita jalan aja dengan data yang ada, yang sudah kita ambil dari debitur yang sudah by name, by address, sudah kita tahu, meskipun kemungkinan dari 60 juta itu ada yang tumpang tindih, overlap, ya, bisa satu orang mendapatkan pembiayaan dari beberapa sumber. Supaya makin banyak yang didapat untuk mengembangkan usahanya. Tapi kita sudah ada, kita nggak bisa nunggu lagi data itu, kita sekarang harus segera jalan, tapi nanti kita buka channel, mereka bisa melakukan pelaporan mandiri kalau mereka belum masuk kepada, belum menerima manfaat dari program. Kemana Pak itu, Pak? Nah, ini nanti yang sedang kita tapi misalnya kalau pembiayaan itu memang nanti lewat BLU di pemerintah. Nah, kalau koperasi nanti misalnya lewat LPDB yang ada di bawah kami. Nah,
peminjam atau debitur di koperasi simpan pinjam juga banyaknya kan pelaku mikro dan ultra mikro. Jadi nanti kita sasar lewat itu. Pak Presiden sudah mewanti-wanti kita semua supaya betul-betul yang tidak terhubung ini, yang belum teridentifikasi ini diberi ruang. Gitu. Karena jangan-jangan jumlah yang belum teridentifikasi bisa jadi melebihi 30% atau justru bahkan 50% begitu ya Pak ya, dari jumlah, karena orang-orang selama ini belum sadar pentingnya data itu dan melaporkan usaha mereka yang nantinya data itu bisa digunakan untuk kondisi. Kalau 50% nggak mungkin ya, tapi mungkin sebagian kecil. Karena kalau kita lihat misalnya yang sekarang yang sudah terhubung dengan sistem keuangan, pembiayaan itu kan udah hampir 60,6 juta. Kalau tadi statistiknya 63-64 juta pelaku usaha itu saya kira sudah semuanya terhubung dengan. Apalagi kita kan sudah punya sistem jaminan sosial yang begitu besar ya. Ada program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, ada program Keluarga Harapan untuk orang miskin yang sekarang sudah diperluas menjadi 15 juta kepala keluarga, ada program bantuan pangan non tunai. Saya kira udah banyak lah. Nanti mungkin dengan berbagai layer ini, lapisan ini, kita harapkan semua masyarakat yang terdampak ini bisa menerima manfaat. Ya, walaupun ke depan memang kita harus beresin ini, ya data ini. Ini juga untuk UMKM yang sekarang sumber pembiayaannya juga terlalu banyak. Nah, kami sulit mengintegrasikan datanya. Karena bisa jadi kan satu orang menyimpan minjam di mana-mana. Nah, kalau yang ada NIK-nya sih lebih gampang. Karena kita bisa bantuan Kementerian Dalam Negeri di Dukcapil dicek apakah ini sudah masuk ke program bansos atau bukan, atau ini sudah menerima pinjaman dari mana saja. Nah, yang tidak punya juga ada. Iya. Dan yang tidak punya ini yang kemudian diupayakan supaya tetap dapat. Untuk itulah monitoring terus dilakukan dan pengawasan terus didorong oleh Kemenkop. Tetaplah bersama kami karena usai jeda saya masih akan kembali untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai UMKM dan juga dampak dari penyebaran COVID-19. Anda masih di Indonesia Business Forum dan kita akan lanjutkan kembali dengan Pak Menteri. Pada akhirnya kita akan go digital, mau tidak mau harus mau begitu ya Pak ya, termasuk UMKM harus benar-benar melek digital. Nah, ini yang kemudian menarik Pak. Mereka mungkin ingin go digital ya Pak ya UMKM ini, tetapi di daerah seringkali terkendala dengan koneksi internet dan lain-lain. Nah, bagaimana kemudian komunikasi Kemenkop dalam hal ini juga dengan Kemenkominfo, termasuk juga dengan penyedia jasa layanan informasi supaya UMKM yang di daerah yang di pedalaman ini juga bisa terkoneksi dengan baik Pak dan melek, karena tidak semuanya kan masih muda dan bisa main handphone Pak. Nah, ini seperti apa Pak? Ya ini kita sudah bicara dengan Pak Menteri Menkominfo. Dan program Palaparing kan sebenarnya sudah cukup bagus ya, menyediakan infrastruktur jaringan internet, walaupun di beberapa tempat masih ada blank spotnya. Nah, kami juga dengan beberapa inisiatif swasta lagi mengembangkan satu aplikasi yang menghubungkan antara misalnya petani sayur dengan market, dengan pasar di tingkat lokal. Ini tidak komersil, gitu ya. Ini sudah dicoba di Bali, nanti kita akan kembangkan di Jawa Barat dan Jawa Tengah, sehingga keluhan-keluhan sekarang misalnya ketika mereka panen sayur, kok ini nggak ada yang pembeli. Iya. Nah, padahal pembelinya ada kan, gitu. Cuma karena tata niaganya aja yang kurang sempurna. Nah, ini nanti dengan aplikasi yang antar kota, antar daerah, ini bisa mudah-mudahan bisa segera kita develop. Aplikasinya sudah ada modelnya, kita tinggal kita develop. Kapan rencananya Pak kemudian itu? Sudah diuji coba di Bali tadi Bapak sampaikan. Ya, ini memang inisiatif dari swasta tapi non profit. Nah, ngajak kami, udah saya senang hati. Kemudian kemarin sudah saya hubungkan untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat. Nanti kita coba lihat lagi. Itu mungkin itu tidak B2C tapi B2B. Jadi misalnya dari petani ke pasar tradisional gitu, sehingga terhubung. Kira-kira seperti itu. Nah,
digitalisasi ini saya kira memang nanti akan memperpendek rantai perdagangan, sehingga keuntungan si petani itu akan jauh lebih besar karena middleman-nya bisa kita pangkas dan si petani juga bisa mendapatkan info apa demand marketnya terhadap produknya, sehingga mereka memproduksi menanam yang sesuatu yang akan dibeli oleh market. Biar gak mubazir ya Pak. Dan kedua kan ke depan ini kan UMKM itu kan rata-rata tidak punya toko, tidak punya marketplace kan. Nah, paling juga marketnya sangat terbatas orang di sekitar. Nah, yang masuk ke market online ini juga menjadi luas, bahkan bisa Luar daerah justru ya, bukan cuma bisa lingkungan RT-nya. nasional, bisa juga luar. Karena sekarang kita juga beli produk dari luar lewat internet juga. Jadi ekspor retail lewat IG misalnya sekarang juga sudah biasa dan angkanya cukup besar. Nah, karena itu pelatihan-pelatihan bagaimana menjual di online itu kan berbeda dengan menjual secara offline. Di offline kan orang bisa pegang barangnya, bisa lihat. Kalau di online kan hanya dilihat fotonya. Nah, karena itu teknik fotonya, penampilannya supaya konsumen bisa tahu seluruh barangnya kan. Itu ada metodenya. Teknik-tekniknya yang kemudian nanti akan diberikan. Nah, ini pelatihan-pelatihan itu termasuk bagaimana mereka memelihara pemesanan gitu ya. Rata-rata kan kalau lewat online ya harus juga secara real time juga dijawab. Nah, kalau misalnya pesan ini baru dijawab. Sekarang balasnya seminggu lagi. Nah, itu keburu udah lain permintaannya. Jadi perlu ada perubahan pola perilaku jualan di online dengan di offline yang berbeda. Nah, ini habit ini dan kewirausahaan dinya berbeda. Karena itu ini yang kita latihan. Kami sudah membuat program ini yang sekarang sudah digerakkan dengan kementerian, dengan daerah-daerah, ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Demikian tadi pemirsa perbincangan kami dengan Pak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UMKM. Kita sama-sama berharap agar program yang luar biasa sudah disiapkan ini bisa terimplementasi dengan baik, dengan kecepatan yang juga baik, sehingga UMKM ini dapat terus bergerak dan menyelamatkan perekonomian bangsa. Saya Brigita Manohara pamit, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Pak Teten.